Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Kau yang selalu hadir, berkarya, dalam setiap detik kehidupan kami umat manusia. Pada hari ini dengan penuh ucap syukur kami datang menghadap hadirat-Mu seraya mengingatakan segala kebaikan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami umat-Mu. Kami menyadari bahwa hadirnya kami sampai pada saat ini adalah merupakan suatu anugerah yang terindah dan teristimewa lagi selama nafas kehidupan masih kami miliki. Sebagai wujud ungkapan terima kasih kami padamu, saat ini kami hendak memuji dan memuliakan Engkau lewat perkumpulan ibadah yang terbentuk saat ini. Dalam persekutuan ini, kami mohon biarkanlah Engkau hadir menyertai kami sebagaimana Engkau menyertai hari-hari kami, agar persekutuan ibadah ini benar-benar terlaksana dengan baik dan mewarnai hidup kami. Dan biarkanlah persekutuan ini berada dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bahan khotbah Yakobus 1 ayat 22-25. Tema: hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan. Setiap minggu kita orang Kristen beribadah ke gereja dan mendengar pemberitaan firman Tuhan. Setiap hari kita berdoa dan membaca Alkitab. Bahkan sebagian kita belajar firman lebih serius melalui buku, seminar, sekolah teologi, dan sebagainya. Namun satu tantangan terbesar bagi orang Kristen bukanlah masalah belajar atau mendengar, tapi adalah masalah ketaatan atas firman Tuhan yang kita pelajari. Surat Yakobus adalah tentang kehidupan praktis Kristen, relevan untuk orang Kristen sepanjang masa karena kecenderungan orang untuk sekedar tahu, percaya tapi tidak melakukannya. Artinya, tanpa melakukan apa yang kita percaya dalam hidup, kita tidak akan diubah, sebab Alkitab memerintahkan kita menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman berarti taat kepada firman. Artinya adalah mendengar firman penting, tapi tidak cukup. Mendengar belum menaati firman, dia baru tahu dan mungkin mempercayai apa yang kita dengar. Misal kita mendengar uraian, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita belum menjadi pelaku sampai kita mengeluarkan uang atau harta kita untuk orang lain. Sementara menjadi pelaku firman diungkapkan dalam kalimat perintah. Perintah bagi semua orang percaya. Setiap orang percaya harus melakukan firman. Kita dipanggil untuk berbuat atas dasar firman. Kita belajar secara utuh hanya dengan mempraktekkan apa yang kita pelajari. Dengan melakukannya, firman mengubah pikiran, hati, karakter, dan akhirnya hidup kita. Ketika kita melakukan firman Tuhan, maka firman itu akan lebih tertanam dalam jiwa kita. Kita bisa tahu firman dalam pikiran kita dan tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi sebelum kita melakukan firman itu tidak betul-betul berakar dalam hidup kita. Ketaatan melakukan firman menjadikan firman itu nyata. Kita perlu mendengar firman sebagai permulaan. Kitab Roma 10 ayat 17 menyatakan, "Jati, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Namun mendengarkan firman saja tidak cukup. Dengan mendengar kita tahu dan percaya tentang apa yang kita dengar. Dengan tidak melakukan firman, kita telah mengabaikan firman yang bersifat imperatif. Kita mungkin berpikir telah mendapatkan manfaat dari mendengarkan firman, tapi sebenarnya mereka kehilangan kesempatan mendapatkan berkat Tuhan dari melakukannya. Artinya adalah, jika kita hanya mendengar tapi tidak melakukan firman, maka dikatakan kita menipu diri sendiri. Orang yang tahu berzina adalah salah tapi tetap saja melakukannya adalah korban penipuan dengan akibat hidup dan keluarganya rusak. Orang yang tahu lebih baik memberi daripada menerima, tapi tetap saja tidak mau memberi, ia menjadi korban penipuan diri sendiri sehingga tidak mengalami berkat dari memberi itu. Firman Tuhan digambarkan berfungsi sebagai cermin untuk mengamati penampilan seseorang. Yakobus menggambarkan ada orang yang tidak peduli bagaimana penampilannya. Ini tidak normal untuk kebanyakan pemakai cermin. Biasanya mereka melihat ke cermin untuk melihat kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki. Orang yang abai melihat dirinya di cermin dan kemudian dia tidak peduli bagaimana penampilan dia yang seharusnya. Seperti orang yang mendengarkan khotbah,
belajar firman tapi kembali ke kesibukan sehari-hari dan melupakan apa yang telah dia dengar. Cermin menjadi tidak berguna kalau kita tidak memakai untuk tujuannya mengenali diri untuk perbaikan, atau kita tidak ingat dengan tampilan kita di cermin dan kemudian tidak melakukan sesuatu untuk memperbaiki penampilan kita. Alkitab bertujuan tidak sekedar menampilkan diri kita, tapi membersihkan kita. Firman membersihkan orang-orang sebelum memberikan tugas-tugas berikut kepada mereka. Mereka yang melihat diri di cermin dengan serius menggambarkan mereka yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu yang tidak melihat sekedarnya tapi meneliti firman itu. Dia menyebut firman itu hukum yang sempurna, yang memerdekakan orang. Hukum Allah itu sempurna, Mazmur 9 ayat 7. Hukum dalam PB digenapi dalam Yesus Kristus dan memberikan kepada kita kemerdekaan dalam Kristus. Firman Tuhan memiliki kuasa untuk memerdekakan kita dari ikatan-ikatan dosa, ketakutan, rasa bersalah, adiksi, dan takut akan kematian. Kita dimerdekakan untuk hidup bagi Kristus dan melakukan tujuan kita diciptakan, yaitu melayani Dia. Yohanes 8 ayat 31-32. Yakobus memberikan langkah-langkah dalam mendengar dan melakukan firman. Pertama, meneliti, mencari data, pengetahuan dari firman. Terus cari sampai mendapatkan sesuatu. Kedua, bertekun di dalamnya. Ketika kita mendapatkan sesuatu, dapatkan lebih lagi, dalami. Ketiga, tidak melupakan apa yang kita dapatkan. Buat catatan-catatan. Keempat, sungguh-sungguh melakukannya, lakukan apa yang kita dapatkan. Dengan hati, biarkan pelajaran firman itu mengubah hidup kita. Yakobus mengatakan kalau kita mendengar firman dan melakukannya, tidak mengabaikan, kita akan diberkati, mendapatkan perkenanan Allah atas kita, baik secara umum, yaitu berkat dan perlindungan, kemurahan, perkenanan, dan damai sejahteranya, maupun secara khusus sehubungan dengan apa yang kita lakukan terhadap firman-Nya itu. Bilangan 6 ayat 24-26. Amsal 13 ayat 13. Penutup, mendengar firman dan tidak melakukan membawa kepada penipuan diri sendiri. Sebaliknya, mendengar firman dan melakukannya membawa berkat bagi kita. Hanya dengan melakukan firman maka hidup kita mengalami transformasi. Bagaimana dengan kita? Banyak di antara kita mengaku mencintai firman. Bagaimana kita tahu atau mengukurnya? Banyak di antara kita sudah membaca seluruh isi Alkitab. Bahkan berkali-kali, kita banyak hafal ayat-ayat Alkitab. Namun Yakobus mengatakan mendengar saja tahu, hafal, percaya saja. Tidak cukup, cinta kita kepada Alkitab dapat sungguh-sungguh diukur dari hidup kita. Artinya, bagaimana kita mengasihi keluarga kita, mengampuni orang yang menyakiti, berapa banyak kita memberi, berapa banyak waktu kita berdoa untuk sesama dan yang terhilang, dan sebagainya. Hidup kita, sikap, perkataan, keputusan, perbuatan harus mengkhotbahkan iman kita sebab melakukan dan bertindak itu melampaui kata-kata. Ada waktunya kita menyampaikan firman-Nya melalui kata-kata. Tuhan Yesus memberkati.